Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita ditakdirkan bisa melaksanakan salat Idul Fitri. Semoga salat kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kita kaum muslimin. Semoga kelak di yaumul qiyamah berkumpul bersama Rasulullah dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita baru saja menyelesaikan pelatihan di bulan Ramadan, bulan yang melatih kesabaran, keikhlasan, solidaritas dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merayakan Idul Fitri. Artinya kita kembali kepada kesucian fitrah kita. Idul Fitri bukan hanya kemenangan spiritual pribadi, tetapi sebagai titik awal untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih beradab. Islam mengajarkan bahwa agama ini bukan sekedar ritual, tetapi agama ini harus membawa kemajuan bagi kehidupan manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita hidup di zaman yang penuh paradok. Teknologi semakin maju, tetapi moral semakin rapuh. Gedung-gedung semakin tinggi, tetapi kejujuran semakin rendah. Ilmu semakin berkembang, tetapi kemanusiaan sering terabaikan. Di negeri kita masih kita temukan kemiskinan yang menyayat hati, korupsi yang menggerogoti negeri, ketidakadilan yang melukai rakyat. Pertanyaannya, di manakah peran kita sebagai umat Islam? Padahal umat Islam memiliki Al-Quran sebagai petunjuk, Rasulullah sebagai teladan, dan sejarah peradaban yang gemilang. Karena itu, Idul Fitri harus menjadi momentum kebangkitan kaum muslimin. Dalam dokumen Risalah Islam Berkemajuan ditegaskan bahwa Islam adalah agama yang mendorong kemajuan manusia dan peradaban.
Islam hadir sebagai kekuatan pencerahan yang menebarkan kebaikan, keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Karena itu, kemenangan Idul Fitri harus melahirkan manusia yang berkemajuan. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam risalah Islam berkemajuan, dasar pertama Islam berkemajuan adalah tauhid. Tauhid bukan hanya keyakinan teologis, tetapi juga kekuatan pembebasan manusia dari segala penindasan, kesombongan, dan ketidakadilan. Tauhid melahirkan manusia yang jujur dalam kehidupan, adil dalam memimpin, amanah dalam mengelola kekuasaan, dan ikhlas dalam beramal. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Di sebagian kita jamaah kaum muslimin ketika melaksanakan salat mengatakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Jika tauhid benar-benar dalam hati manusia, maka tidak akan ada korupsi, tidak akan ada penindasan, tidak akan ada kezaliman, karena manusia sadar bahwa seluruh hidupnya dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam dokumen risalah Islam berkemajuan, ciri yang kedua adalah Islam menegaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama kehidupan. Al-Quran bukan hanya kitab untuk ibadah, tetapi juga sumber ilmu, sumber moral, sumber peradaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ketika umat Islam menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, maka lahirlah peradaban ilmu, peradaban keadilan, dan peradaban kemanusiaan. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian ciri yang ketiga, seorang yang memiliki Islam berkemajuan adalah orang yang senantiasa melakukan gerakan ilmu. Islam mendorong umatnya untuk memerangi kebodohan, keterbelakangan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dengan derajat yang lebih tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita semua untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai bagian dari bangsa, kita mengharapkan bangsa kita maju. Bangsa yang maju itu adalah bangsa yang menghargai ilmu, memajukan pendidikan, mengembangkan penelitian, membangun peradaban pengetahuan. Ramadan melatih kita membaca Al-Quran. Setelah Ramadan, kita harus melanjutkan dengan membangun peradaban ilmu. Allahu akbar walillahil hamd. Yang keempat, Islam berkemajuan, yakni Islam yang membangun kepedulian sosial. Spirit ini tercermin dari teologi Al-Ma'un. Bagaimana kita tahu Kiai Ahmad Dahlan ketika mengajarkan Al-Ma'un diulang-ulang. Ini maknanya apa? Ketika salah satu santrinya bertanya, "Wahai Kiai,
kenapa ayat ini dan surat ini terus yang dipelajari? Maka beliau mengajak kepada seluruh muridnya untuk berjalan keluar dari taklim, melihat keadaan masyarakat. Beliau mengajak melihat anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang sakit yang tidak terurus karena masa itu di masa penjajahan. Lalu beliau berkata, inilah tafsir Al-Ma'un. Sejak itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lahirlah rumah-rumah sakit, panti-panti asuhan, sekolah-sekolah, dan pelayanan sosial. Inilah Islam yang hidup, inilah Islam berkemajuan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa Ramadan mengajarkan kita merasakan lapar sebagaimana laparnya orang-orang miskin, merasakan penderitaan orang yang lemah, merasakan derita mereka yang terpinggirkan. Karena itu setelah Ramadan kita tidak boleh kembali menjadi manusia egois, individualis, tidak peduli terhadap sesama. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, laisal mu'minu alladhi yasba'u wajaruhu ja'i'un. Bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ciri yang kelima atau yang terakhir dalam risalah Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu membangun peradaban dunia. Islam bukan hanya satu bangsa atau sekelompok manusia. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam berkemajuan, bertujuan membangun kehidupan yang damai, adil, sejahtera, beradab bagi seluruh manusia. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam surat Al-Anbiya 107, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah komitmen bagi kita untuk kembali membangun umat, mencerdaskan bangsa, menolong yang lemah, menegakkan keadilan. Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu menjadi manusia yang membawa kemajuan bagi kehidupan. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk memperkuat tauhid, memperdalam ilmu, memperluas kepedulian sosial, dan membangun peradaban yang berkeadaban. Jika Ramadan melahirkan manusia yang bertakwa, maka Idul Fitri harus melahirkan manusia yang membangun peradaban. Manusia yang sholatnya bagus, ilmunya luas, hatinya lembut, dan amalnya bermanfaat bagi manusia. Marilah kita menjaga nilai-nilai Ramadan sepanjang tahun, menjaga kejujuran, menjaga persaudaraan, menjaga kepedulian, dan menjaga integritas. Bangsa yang maju bukan bangsa yang kaya dengan sumber daya alam saja, tetapi bangsa yang berakhlak, bangsa yang berkeadaban. Mari kita bangun Indonesia ini menjadi negeri yang adil, makmur, damai, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernyataan Muhammadiyah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Marilah jamaah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga seluruh jamaah kita untuk tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpegang teguh dengan keyakinan kita hingga akhir hayat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana walil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Jamaah, dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.